Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Sriani Maya Bakti, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pembelajaran saya itu terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada tercapainya materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber belajar dari mana saja. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak-anak yang terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku saya, antara lain
seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, melalui wawancara, dan juga pendekatan personal agar bisa lebih dekat dengan siswa. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sebagai pendidik di zaman modern seperti sekarang, kita harus mampu menguasai media pembelajaran yang menarik agar peserta didik tertarik dan mudah memahami pembelajaran. Dan yang terakhir, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.